A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kali ini kita akan masuk ke cerita baru ya. Masih seperti biasa, admin akan mengambil cerita dari Cimol @itskiana. Tapi sebelum teman-teman menyimak cerita ini, alangkah baiknya kita berdoa bareng-bareng dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, kita masuk ke ceritanya. Lagi-lagi akan penulis ingatkan ya, dimohon untuk para pemirsa, jika sekiranya mengetahui latar, tokoh, atau segala bentuk keterkaitan dengan cerita, agar tidak membocorkan kerahasiaan sesuai dengan keinginan narasumber ya. Untuk teman-teman yang ingin membaca utas pertama Teror Pemilik Jalan, kalian bisa lihat di pojok kanan layar kalian ya. Oke. Let's the story begin. Mari kembali ke masa sekitar 8 tahun lalu. Jadi gitu nak ceritanya, ucap seorang pria yang usianya mungkin hampir separuh abad kepada dua pemuda di depannya. Nampaknya ia baru saja menceritakan kisah lama yang ia bawa dari pulau seberang. Bibi, kopinya satu lagi ya, kedinginan. Ujar salah satu pemuda itu yang diketahui bernama Budi kepada pemilik warung. Oh gitu ya Pak De. Terus sekarang Timur kemana? Kok saya tidak pernah ketemu? Tanya Reno kepada Pak De Hardi. Budi dan Reno adalah dua pemuda yang kos di rumah Pak De Hardi dan Bu Desri. Mereka bekerja di salah satu pabrik yang ada di daerah itu. Ya kuliah dong nak, bentar lagi pulang kok, jelas pria tua itu. Budi terlihat meraih gelas kopi yang diserahkan oleh Bu Desri. Hawa dingin memenuhi dukuh itu, menyelimuti mereka hingga dinginnya menusuk ke tulang-tulang. Suara berisik dari deras hujan yang tiada henti tak terasa sudah 1 jam lebih menemani perbincangan mereka. Budi dan Reno hanya manggut-manggut mendengar apa yang dikatakan oleh Pak De Hardi tadi. Pria tua itu terlihat merebahkan diri di dipan kayu sambil sesekali menghisap rokoknya. Malam itu, warung kopi Bu Desri sepi. Hanya ada ia, suami, dan anak perempuannya, serta 2 pemuda yang tinggal di rumahnya. Mungkin karena hujan lebat ini, membuat penduduk sekitar yang setiap malamnya biasanya menyatroni warungnya lebih memilih berdiam diri di rumah. Warung itu berada persis di halaman rumah. Rumah sederhana dari kayu jati asli, namun terkesan indah, lengkap dengan pendopo sebagai terasnya. Tanah Pak De Hardi cukup luas, bahkan di belakang rumah pun terdapat kebun singkong, jagung, dan pepaya yang ditanam istrinya. Mereka berdua sebenarnya sudah berkecukupan dengan mengandalkan hasil panen dari sawah. Namun mereka memilih untuk membangun warung di halaman rumahnya agar lingkungan di sana terasa cukup ramai dengan adanya banyak orang yang datang ke warung. Hujan semakin lebat mengguyur dusun itu. Ditambah lagi beberapa petir ikut meramaikannya. Dit, cemberut aja kenapa? Tanya Budi sambil cengengesan pada Dita yang tengah mencuci piring di sudut warung. Sebel lihat mukamu mas, jawab Dita yang menghela nafas panjang. Ya, Dita adalah adik Timur, anak kedua dari Pak De Hardi. Remaja 17 tahun itu mempunyai paras yang cantik dan gaya bicaranya yang ceplas-ceplos membuatnya memiliki kesan yang istimewa. Pak De, teriak seseorang dari kejauhan yang terlihat berlari menembus hujan. Semua orang menatap ke arah luar, mencoba menerka
Siapakah gerangan yang malam-malam begini terlihat begitu panik? Setibanya sosok itu di depan warung, ia segera melepas payung yang digenggamnya lalu masuk ke dalam. "Pak D, tolongin kita Pak D, ada anak kesurupan di mes," ucapnya terburu-buru. "Lah kok bisa?" Kejut Pak D Hardi yang segera melompat turun dari dipan. "Gak tahu saya Pak D, ayo buruan Pak D," gesarnya. "Budi, Reno, tolong bantu Budi nutup warung ya," perintah Pak Dehar pada kedua pemuda itu. "Nggih Pak D," jawabnya. Pak Dehar keluar mengambil payung yang dibawa orang tadi dan segera berlari menuju mes yang dimaksud. Satu-satunya rumah yang dekat dengan mes itu adalah rumahnya. Ia berlari menembus hujan di tengah gelapnya malam tanpa penerangan sama sekali. Pak D hanya mengandalkan instingnya. Di sepanjang jalan hanya berjejer pohon-pohon jati yang menjulang tinggi. Di sana tampak banyak makhluk halus berkeliaran, namun Pak D sudah terbiasa olehnya. Saat hampir tiba di mes, ia melihat dua buah kepala terbang melayang mengitari rumah. Kepala yang membara oleh api. Apa namanya? Mungkin Banaspati. Tapi mengapa mereka ada di sana? Entahlah, sekarang yang terpenting ia masuk ke mes itu dulu untuk memastikan apa yang terjadi. Di dalam mes, tampak 3 orang yang tengah kewalahan memegangi tubuh seseorang yang memberontak tak karuan. Orang itu tertawa terbahak-bahak sambil berteriak dan mencoba untuk melepaskan diri. "Ucul no, hi. Cuk, asu, menengokkan, mumet aku bangsat. Umpat lelaki yang bernama Mas Alam tuh. Mas Alam ngumpat kayak gitu ya." Tangan kirinya nampak memegangi lengan kawannya yang kesetanan. Dan tangan kanannya terlihat menampar wajah seseorang yang dipeganginya itu. "Gila ya mas kamu, temennya kesurupan malah ditampar," protes Guntur. "Ini mana lagi si Bowo? Disuruh panggil si Pak D kok gak balik-balik." Guntur pun tak kalah panik menghadapi temannya yang kerasukan itu. Aku di sini nak," ucap Pak D Hardi yang telah berada di sebelahnya. Guntur terkejut melihat Pak D. "Tetap cekeli yo, ojo nanti ucul," perintah Pak D. "Pegangin terus, pegangin jangan sampai lepas," ucap Mas Alam, menerjemahkan ucapan Pak D pada kedua temannya yang bukan orang Jawa tersebut. Segera Pak D menjambak rambut Yudi, pemuda yang tengah kesurupan di hadapannya. Yudi mencoba untuk menggigit tangan Pak D untuk segera ditepis oleh tamparan Mas Alam lagi. "Anak ular ya emang suka gigit," bentak Pak D pada sosok yang merasuki Yudi. Ia terlihat mengambil batu merah padam yang ada di sakunya. Batu kecil yang hanya seukuran kuku ibu jarinya. Rupanya Pak D Hardi menggunakan ular untuk memburu ular yang ada dalam tubuh Yudi. "Anak kecil gak usah sok-sokan, kembalilah ke ibumu," ucap Pak D sesaat sebelum teriakan terakhir dari mulut Yudi. "Ah!" Yudi langsung pingsan seketika. Pak D hanya tersenyum simpul. "Demit sialan, bikin repot orang mulu," gerutu Bowo yang ternyata dari tadi sudah berada di sana. Ia tampak kedinginan dengan baju yang basah kuyup terguyur hujan. Mes itu dihuni oleh 5 orang karyawan. Sudah sekitar sebulan ini mereka berlima bertahan di rumah itu. Bertahan di atas segala gangguan yang mereka terima setiap harinya. Karena rumah itu cukup besar. Awalnya perusahaan menempatkan 16 karyawan untuk tinggal di sana. Tetapi karena berbagai alasan, banyak dari mereka yang memilih patungan untuk mengontrak rumah lain di luar dusun ini. Hanyalah tersisa 5 orang yang terpaksa menempati mes itu. Alasannya, pastilah bukan karena mereka betah. Karena mereka berlimalah yang bertanggung jawab atas segala barang perusahaan yang disimpan di sana. Lagi pula meskipun gaji mereka cukup besar, mereka lebih memilih berhemat daripada harus mengeluarkan uang berlebih untuk mengontrak rumah lain. Rumah yang telah dikosongkan lebih dari 12 tahun itu masih sangat terawat. Baretno sang pemilik memang mempekerjakan beberapa orang untuk merawatnya.
Masih banyak perabotan-perabotan antik miliknya yang sengaja dibiarkan berada di sana. Perabotan yang dimilikinya bersama suaminya terdahulu. Mereka semua masih kelelahan akibat memegang Yudi yang kesurupan tadi. Semuanya duduk bersimpu di lantai sambil membahas kejadian yang baru saja mereka hadapi. "Gimana kok bisa gini?" tanya Pak De Hardi pada mereka berempat. "Gini bang, tadi tuh kita semua lagi ngerokok di teras. Tiba-tiba si Yudi kesurupan," ujar seseorang yang biasa dipanggil Uwak Tohar. "Iya Pak De, beberapa hari ini Yudi tuh selalu ngelamun. Udah saya bilangin tetap aja gak ada respon," timpal Guntur yang juga terlihat kesal. "Gila, bikin kesel aja tuh anak. Sebelum saya panggil Pak De tadi tuh Yudi mau lari ke hutan. Untung saya sama anak-anak sigap nangkep dia. Jelas bawa dari dalam kamar sambil berganti baju. Pastinya ya kedinginan setelah hujan-hujanan. Wajar, payungnya tadi disambar oleh Pak De." "Anggap aja uji nyari tiap hari," ejek Pak De yang kembali merebahkan diri di lantai. "Orang tua itu emang suka sekali rebahan." "Ya gimana Pak De, kami semua gak bisa nyembuhin orang kesurupan," ujar Mas Alan. "Entah apa yang telah dilakukan teman kalian itu, tapi satu pesanku, ada barang apapun, ada godaan macam apapun, jangan diambil, jangan ditanggapi." Jelas Pak De Hardi pada Mas Alam yang kemudian diterjemahkan kepada ketiga kawannya. Ketukan pintu membungkam obrolan mereka. "Iki lho kopine, dinggo melekan. Kancane di rumah sing apik yo," ujar Bu Desri yang datang bersama Dita. Ia nampak menyodorkan steko kopi kepada para lelaki itu. Dita hanya terdiam berdiri di ambang pintu. Matanya beradu tatap dengan mata Guntur. Guntur tampan, pria kota dengan kulit bersihnya dan perawakan yang tinggi dan berisi. Sungguh idaman, kata Dita. Guntur dan Bowo adalah teman dari kecil. Mereka berasal dari Bogor, sejak SD sampai kuliah. Mereka selalu bersama. Bahkan saat ini pun, mereka bekerja di perusahaan yang sama. Yang membedakan mereka berdua adalah Bowo yang gemuk dan kulitnya sawo matang berbanding terbalik dengan Guntur. "Udah selesai Pak urusannya, ayo pulang, Dita ngantuk," ujar Dita kepada bapaknya. "Yo wes lah, ayo. Kalau ada apa-apa lagi datang aja ya nak, jangan sungkan," ucap Pak De kepada para pria itu. Mereka bertiga pun pulang. Di rumah, Budi dan Reno tengah merokok di teras. Mereka berdua tercekat melihat Dita yang pulang bersama bapak ibunya. Sedangkan menurut mereka tadi, Dita sudah pulang sendirian dan masuk ke kamarnya. "Ada-ada aja. Sudahlah, ayo masuk," ucap Pak De yang berusaha menutup kekhawatirannya. Entah apa yang dipikirkan pria tua itu. Sepertinya ia enggan membuat orang-orang di rumah ikut merasa cemas. Rupanya, ia melihat bayangan siluman ular perempuan memasuki kamar putrinya. Siluman yang sama dengan kejadian saat Sutar meninggal tiba-tiba. Ular itu adalah salah satu makhluk terkuat di kerajaan tempat Mbah Jebung berada. Pak D duduk di dalam rumahnya. Ia memejamkan mata. "Katela opo kowe mrene?" tanya Pak D pada sosok itu dengan nada membentak. Wanita siluman itu menarik lidahnya yang menjulur panjang sampai tanah ke dalam mulutnya, lalu tersenyum sinis. "Kamu kan yang ganggu anakku main tadi," ucap wanita ular itu yang masih berada di kamar Dita. "Jangan ganggu anak-anak itu, mereka cuma numpang sebentar," pinta Pak D Hardi. Hahaha, ucapan Pak D sama sekali tak diindahkan olehnya, hanya tawa yang terdengar mulai menjauh. Pagi itu, di mes semua orang tengah bersiap-siap untuk pergi ke kantor.
Yud, udah enakan? Ngantor gak hari ini? Tanya Bowo yang sedang duduk di kursi ruang tamu sambil menarik sepatunya. Malam tadi, mereka semua tidur menggelar kasur lantai di ruang tamu. Lelah. Rasa gundah akan semua yang telah mereka alami dalam sebulan ini membuat hati mencuat dan ingin berhenti. Yudi hanya mengangguk. Tiada sepatah kata pun terucap dari bibirnya. Ia masuk ke kamar dan segera bersiap untuk mandi. Bo, Yudi kenapa? Tanya Wak Tohar pada Bowo. Mana gue tahu bang, setannya masih nempel kali, jawab Bowo yang merasa kesal dengan Yudi. Plang, kelontang-kelontang. Suara seperti alat masak yang dibanting terdengar dari belakang, disusul dengan derap kaki Mas Alam yang tampak berlari ketakutan dari arah dapur. Gila asu, SOS diwenehi sarapan, teriaknya yang menghampiri Wak Tohar dan Bowo. Apaan Lam? Tanya Wak keheranan. Lihat sendiri sana. Ada yang habis masakin kita kayaknya, gerutu Mas Alam yang masih ngos-ngosan. Bowo dan Uwa segera menuju dapur. Mereka terkejut bukan main melihat ke lantai. Di sana terdapat panci yang sepertinya baru saja dilempar oleh Mas Alam. Nampak daging ayam busuk yang dicincang tak karuan bercecer keluar dari panci. Ayam yang masih lengkap dengan bulu dan kotoran dari organ pencernaannya. Bau busuk dari bangkai itu menusuk hidung mereka. Sungguh menyicikkan. Tiap masak kok gak pernah yang enak. Apes, ucap Uwa. Kepalanya terlihat menggeleng-geleng. Gue gak mau beresin lu aja bang, seru Bowo pada Uwa. Udah, biar ntar gue suruh OB kantor kesini buat beresin itu, teriak Mas Alam yang masih berada di depan. Mereka bertiga pun berangkat ke kantor meninggalkan Guntur dan Yudi sendirian. Guntur emang suka berlama-lama saat bersiap. 1 jam mungkin masih kurang baginya. Terdengar suara ketukan terdengar dari pintu kamar Guntur. Nampak Yudi tengah berdiri di sana. Kenapa Yud? Nyari anak-anak? Udah pada berangkat tuh, ucap Guntur yang menengok ke arah Yudi. Betapa terkejutnya dia melihat tubuh Yudi yang gosong-gosong membiru membentuk bekas lilitan. Entah lilitan benda apa yang bisa menimbulkan bekas sebegitu parahnya. Semua lebam itu terlihat jelas karena Yudi bertelanjang dada dan hanya memakai handuk di pinggangnya, khas para pria saat seusai mandi. Badan lu kenapa? Astaga, tanya Guntur dengan panik. Yudi hanya menatap kosong. Entah apa yang terjadi padanya. Tolong, ucap Yudi lirih yang kemudian pingsan begitu saja di pintu kamar Guntur. Guntur sangat panik. Ditambah lagi tiada seorang pun di mes. Ia berusaha tenang dan menelpon teman-temannya. Woi, lu semua cepetan balik. Yudi kenapa? Kenapa lagi nih? Cepetan, jangan lupa ajak Pade kesini, perintah Guntur pada Bowo. Ia segera mematikan telepon dan berusaha mengangkat tubuh Yudi ke atas ranjang. Dita, ucap seorang pria yang tengah menghampirinya bersama 2 pria lain. Saat itu Dita tengah menyapu halaman rumahnya. Ada apa lagi mas? Tanya remaja itu. Pak Adi ada nggak? Si Yudi mulai lagi nih, jelas Bowo padanya. Dita tampak mengerutkan dahinya. Ia heran, mengapa lagi-lagi Mas Yudi yang diganggu. Bapak ke sawah, tunggu bentar. Dita meletakkan sapunya di tanah, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Ia kembali bersama Budi dan Reno. Biar kami aja mas yang manggil Pak D, sekalian berangkat, ujar Budi pada mereka bertiga. Saya ikut ke sana ya mas, pinta Dita pada Mas Alam. Ya udah ayo, jawab Mas Alam. Makasih ya Budi, Reno, timbalnya. Mereka berempat akhirnya berangkat menuju mes, sedangkan Budi dan Reno menuju sawah untuk memanggil Pak D. Sesampainya di mes, mereka terheran melihat tubuh Yudi yang tergolek lemas di atas ranjang. Tubuh yang sebagian dipenuhi warna gelap membentuk lilitan. Gimana sih Tur? Kok badan dia bisa kayak gini? Tanya Wak keheranan menatap pemandangan yang ada di hadapannya. Dita mendekat ke arah ranjang tempat Yudi dibaringkan. Ia menatap tubuh itu dengan seksama, lalu menyentuh luka-luka gosong yang ada di sana. Para pria itu pun tercekat menatap apa yang Dita lakukan. Teman kalian habis ngapain? Tanya Dita dengan wajah serius. Matanya yang tajam
tampak sangat tegas menyudutkan mereka. Dengan gugup, Mas Alam menjawab, "Nggak ngerti dit, takono Guntur." Ucapnya terbata-bata yang merasa terintimidasi oleh tatapan Dita. Ia mengalihkan pandangannya pada wajah Guntur. Pria tampan itu hanya menggeleng kepala tanpa berkata apa-apa. Dita melepaskan tangannya dari tubuh Yudi lalu melangkah keluar kamar. Ia tampak mencoba menelpon seseorang. "Mbak, kapan pulang?" ucapnya pada seseorang di telepon. "Ada perlu, kayaknya nggak bisa kalau cuma bapak sendirian," jelasnya kembali. Keempat pria itu hanya mengamati percakapan Dita dari dalam kamar. "Yo wes, jangan kelamaan ya, assalamualaikum," tutupnya. Ia kembali ke kamar itu. Kamar yang dulunya ditempati oleh Mas Galuh kini ditempati oleh Bowo dan Guntur. Sedang kamar milik Mbak Retno dan Pak Sutar dulu ditempati oleh Mas Alam. Sedang kamar milik Mbak Retno dan Pak Sutar dulu ditempati oleh Mas Alam, Wak Tohar, dan Yudi. Tak ada satupun dari mereka berlima yang berani menempati kamar atas. Tidak lain tidak bukan pastilah karena kejailan yang pernah terjadi pada teman-teman mereka dulu saat semuanya masih tinggal satu mes dengan mereka. Kembali ke beberapa minggu sebelumnya. Mes mereka mempunyai 2 kamar besar di lantai bawah dan 2 kamar besar pula di lantai atas. Di bawah ada kamar mandi di masing-masing kamar dan 1 kamar mandi untuk tamu di dekat dapur. Sedangkan di atas hanya ada 1 kamar mandi. Ke-16 pria itu membagi 4 kamar untuk mereka. Otomatis masing-masing kamar berisi 4 orang. Di hari pertama, mereka semua bermalam di mes. Teror itu sudah dimulai. Pukul 23.30, sebagian orang telah lelap dalam tidurnya. Tersisa 8 orang, sebut saja namanya Yanto dan ke-7 anak buahnya. Mereka semua tengah bermain gaplek di lantai atas sambil menonton TV yang selalu Yanto bawa kemanapun ia tinggal. "Aduh bang, mukaku kotor semua," ucap salah satu anak buahnya yang tengah bercermin. Ia merasa lucu memandangi wajahnya yang penuh dengan bedak ketiak akibat kalah barusan. Sehabis mengajak bicara Kang Yanto, ia pun kembali menatap cermin yang dipegangnya. Serasa mau copot jantungnya saat melihat kuntilanak berdiri tepat di belakangnya. Ada yang berbeda, kuntilanak itu tidak memiliki bola mata. Wajahnya penuh dengan darah dengan rambutnya yang gimbal. Orang itu kaget bukan main, badannya bergetar dan keringat mengucur deras di dahinya. Mulutnya terkunci, badannya kaku. Sama sekali tidak ada satupun anggota badan yang bisa ia kontrol. Hingga sosok itu menoleh ke arahnya. Perempuan itu tahu bahwa sedang ada yang mengamatinya dari cermin. Posisinya yang semula berdiri kini berjongkok. Terdengar seperti suara tulang yang dipatahkan. Rupanya sosok itu beralih ke posisi kayang, namun dengan kepala yang menggantung di lantai. Masih dalam keadaan seperti itu, ia melayap mendekati anak buah Kang Yanto tadi. Tangan dan kakinya bergerak seperti langkah seekor laba-laba. Ketakutan menyeruak di dalam dadanya. Ingin sekali saat itu ia memejamkan mata, namun apa daya, hal mengerikan itu terjadi begitu saja. Sosok itu berhenti tepat di hadapannya, lalu mendongakkan kepalanya persis di depan pria itu. Wajah mereka beradu tatap, hingga akhirnya sosok mengerikan itu menyeringai. Bau busuk tercium ke sisi ruangan, dan diakhiri oleh teriakan anak buah Kang Yanto tersebut. Semua orang di sana terkejut, karena memang sedari tadi tiada seorang pun yang menyadari bahwa temannya sama sekali tak bergerak. Mereka hanya sibuk melanjutkan permainan gapleknya. "Duh, anak ini kenapa?" tanya Kang Yanto panik. "Entah bang, aku juga gak tahu," jawab salah satu dari mereka. "Astagfirullah, ayo bawa ke rumah sakit Ju, cepet keluarin mobilnya," perintah Kang Yudi, dan pada Parjo anak buahnya, sesi rumah terbangun. Mereka semua bertanya-tanya bagaimana ini terjadi. Malah menjadi gaduh. 3 orang lainnya bersama Kang Yanto membawa anak buahnya itu ke rumah sakit. Setibanya di sana, "Gimana dok?" tanya Kang Yanto. Gimana keadaan 3 orang tersebut? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.